Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shahibus syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada huda amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Karena petunjuk dan syafaat beliaulah yang membawa kita semua keluar dari zaman jahiliyah ke zaman yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, bulan Sya'ban merupakan bulan ke-8 menurut kalender Hijriah. Meskipun Sya'ban tidak termasuk dalam lingkaran yang mulia, tetapi bulan ini mempunyai arti penting dalam sejarah dan ibadah. Yang keduanya terjadi pada tanggal 15 Sya'ban. Itulah makanya kemudian lebih terkenal dengan nisfu Sya'ban, yang artinya separuh atau setengah bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15 Sya'ban. Menurut suatu riwayat, sejak Rasulullah SAW menerima perintah sholat, beliau laksanakan sholat menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah. Hal itu beliau lakukan sejak beliau berada di Makkah, dan selama kurang lebih 16 atau 17 bulan sesudah beliau hijrah ke Madinah. Pada suatu ketika, beliau sedang sholat asar berjamaah, baru mendapat 2 rakaat, beliau mendapatkan wahyu agar sholat yang menghadap kiblat ke Ka'bah. Seketika itu pula, beliau langsung menghadap kiblat ke Ka'bah. Peristiwa itu, yakni peristiwa di mana perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah terjadi pada tanggal 15 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Untuk lebih jelasnya, para hadirin kami persilakan untuk kembali menelaah ayat 142 sampai 145 dari Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa ma kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Hadirin yang berbahagia, dari peristiwa tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa dalam beribadah yang menjadi tujuan bukanlah menghadap kemana kita, melainkan menghadapkan diri kepada Allah. Itulah yang menjadi titik sentral beribadah. Seandainya seseorang sholat, wajah dan dadanya menghadap ke Ka'bah, tetapi hatinya tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hatinya melayang kemana-mana menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jelas itu bukan sholat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak berarti bahwa kita boleh sholat menghadap selain Ka'bah, menghadap kemana saja menurut selera kita. Jelas hal itu tidak boleh dilakukan. Sebab menghadap ke kiblat merupakan salah satu syarat sholat seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, yang artinya maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Sholat diwajibkan untuk menghadap ke Ka'bah ini ternyata mengandung hikmah yang sangat besar. Hikmahnya yakni agar umat Islam dimanapun mereka berada senantiasa mereka dapat bersatu. Kalau hal ini kita pahami, kita hayati dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah umat Islam menjadi umat wahidatan, yakni menjadi umat yang satu. Perbedaan pendapat bukan merupakan suatu alasan untuk tidak bersatu, melainkan di dalam perbedaan pendapat itu sendiri ada hikmahnya. Coba kita perhatikan saat kita berjalan. Alangkah indahnya sewaktu kaki kanan melangkah ke depan, tangan kiri ke belakang. Sewaktu kaki kiri melangkah ke depan, tangan kanan ke belakang. Tidak adanya persamaan langkah antara kaki kanan dengan kaki kiri, atau tangan kanan dengan kaki kanan, ataupun kaki kiri dengan tangan kiri. Tapi justru adanya perbedaan itu maka timbul adanya keindahan. Hadirin yang berbahagia, di dalam Sunan Ibnu Majah dijelaskan bahwa suatu malam yang kebetulan tanggal 15 Sya'ban, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an bangun malam. Setelah itu, dia mencari Rasulullah di kamar sana-sini namun tidak ada. Kemudian, dia keluar rumah dan melihat Rasulullah sedang duduk berdoa di makam. Maka terjadilah dialog antara keduanya. Antara lain Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, mengapa di malam yang dingin dan sunyi ini engkau berada di makam sambil berdoa?" Kemudian Rasul menjawab, "Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke dunia sambil berkata, 'Wahai manusia, siapa yang ingin dikabulkan doanya, berdoalah. Siapa yang ingin diampuni dosanya, maka ampunlah. Dan siapa yang ingin sehat, maka mohonlah kepadaku.'" Menurut penjelasan Rasulullah kepada Aisyah ini jelas bahwa nisfu Sya'ban atau tanggal 15 Sya'ban ini bila dipergunakan untuk beribadah maka akan mendapatkan nilai lebih dibanding dengan malam-malam yang lain. Di dalam hadis tersebut memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai macam dan cara ibadah apa yang sebaiknya dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Tidak adanya penjelasan secara rinci ini merupakan suatu kelonggaran untuk kita semua. Yang akan ibadah sholat malam dipersilahkan, yang akan membaca Al-Quran dipersilahkan, yang akan sedekah dengan harta tidak dilarang, yang akan memperbanyak membaca sholawat, zikir, dan lain sebagainya itu juga merupakan salah satu pilihan yang baik. Pilihan ibadah yang berbeda yang akan dilaksanakan pada malam nisfu Sya'ban itu sebenarnya dapat dikoordinasikan. Pilihan ibadah tersebut yang berbeda dan yang akan dilaksanakan pada saat malam nisfu Sya'ban itu dapat disatukan tempatnya, diatur pelaksanaannya, yang insya Allah kemudian akan lebih membawa syiar Islam. Demikianlah para hadirin sekalian, seperak hikmah nisfu Sya'ban yang dapat kami haturkan. Yang kalau kita khulasokan ada dua hal, yakni memperkokoh persatuan dan kesehatan umat Islam dan meningkatkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Semoga yang kita lakukan ini termasuk amal soleh yang nantinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sekian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.